Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Angkatan 15, peserta Latsar CPNS Kemenkumham tahun 2024. Pada hari ini kami akan melakukan pembahasan secara singkat mengenai isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di Indonesia. Isu-isu terkini mungkin bisa saja tumbuh dan berkembang, serta menjadi hambatan dan tantangan bagi NKRI di masa depan. Kita sebagai calon ASN sudah sepatutnya memiliki pengetahuan terkait isu-isu yang marak terjadi, dan sebagai calon ASN harus serta andil dalam pencegahan dan pemecahan masalah terkait isu-isu tersebut sebagai bentuk dari bela negara. Nah, oke, kita mulai saja dari masing-masing pendapat teman-teman sekalian nih. Pertama ada Bang Agam nih. Kira-kira bagaimana sih perkembangan kasus narkoba yang ada di Indonesia ini seperti apa? Silakan Bang Agam. Baik, Bang Ferik, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab mengenai perkembangan kasus narkoba yang ada di Indonesia. Perkembangan kasus narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kondisi tersebut berdampak terhadap jumlah penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian narkoba dari Badan Narkotika Nasional atau BNN yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tentang survei nasional penyalahgunaan narkoba, didapat bahwa angka proyeksi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,77% atau sekitar 3.300.000 orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10 sampai 59 tahun. Nah, masalah narkoba di Indonesia sedang berada dalam keadaan kritis. Selama 10 tahun terakhir, masalah ini semakin ramai. Hal ini ditunjukkan atas meningkatnya banyak pencandu narkoba dan terungkapnya persoalan kejahatan narkoba yang modelnya kian bermacam-macam serta jaringan sindikatnya yang bertambah padat. Akibat faktor kecanduan narkoba bukan cuma menakut-nakuti hidup serta masa depan penyalahgunanya, namun untuk bangsa dan negara di masa yang akan mendatang. Mungkin sekian pendapat dari saya, Bang Ferik, atas jawaban mengenai perkembangan kasus narkoba di Indonesia. Kembali ke Baik, Bang Ferik, terima kasih. terima kasih Bang Agam. Mungkin kita lanjut saja ke pendapat selanjutnya ke Bang Doli. Kira-kira gimana sih, apa saja menjadi penyebab eh, penyalahan narkoba di Indonesia ini? Silakan Mas Bang Doli. Oke, terima kasih Bang Perik atas waktunya. Izin menjawab, penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, satu, faktor genetik. Beberapa orang mungkin memiliki predisposisi genetik yang membuat mereka lebih rentan terhadap kecanduan. Dua, lingkungan sosial. Tekanan dari teman sebaya, keluarga yang menggunakan narkoba, atau lingkungan yang tidak mendukung dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mencoba narkoba. Selanjutnya, tiga, stres dan masalah emosional. Banyak orang menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Empat, kurangnya pendidikan. Pengetahuan yang minim tentang bahaya narkoba dapat membuat seseorang lebih mudah terjerumus. Yang selanjutnya, yang kelima, rasa ingin tahu. Dorongan untuk mencoba sesuatu yang baru atau mendapatkan pengalaman yang berbeda seringkali menjadi pendorong. Yang keenam, masalah kesehatan mental. Individu dengan gangguan mental mungkin lebih cenderung menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian atau perawatan. Yang ketujuh selanjutnya, ketersediaan narkoba. Akses yang mudah terhadap narkoba juga berperan besar dalam penyalahgunaan narkoba. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mencegah dan menangani masalah penyalahgunaan narkoba secara efektif. Oke, itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih Bang Ferik atas waktunya. Baik, terima kasih Bang Doli. Baru saja kita dengar apa saja menjadi penyebab adanya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Lalu selanjutnya mungkin ada ke Bang Bagas, gimana kira-kira apakah bisa dijelaskan apa yang harus dilakukan kita, apa sih yang harus kita lakukan sebagai ASN untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia nih? Boleh Bang Bagas, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Bang Ferry. Izin menjawab, kita sebagai ASN yang pertama-tama untuk um, kalau kita ke deteksi dini, kita sebagai ASN dapat
menginisiasi atau mendukung pelaksanaan tes narkoba secara berkala di lingkungan kerja untuk mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan narkoba sejak dini. Terus yang kedua, bisa bekerjasama dengan instansi terkait seperti BNN, Badan Narkotika Nasional, untuk melakukan pemeriksaan atau tes narkoba secara acak di kalangan ASN. Terus selain BNN, kita juga bisa bekerja sama dengan instansi seperti Polri, Kementerian Kesehatan, dan lembaga lainnya untuk memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kebijakan yang terintegrasi. Mendukung program-program pemerintah yang berfokus pada pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terkait narkoba. Mungkin sekian pendapat saya cara mengatasi penyalahgunaan di bagian ASN. Oke, terima kasih Bang Ferik atas waktunya. Baik, mungkin terakhir kita dari pembahasan kita terkait isu kontemporer di Indonesia ini yaitu penyalahgunaan narkoba. Mungkin ada kesimpulan akhir yang bisa disampaikan oleh Bang Alvenus. Silakan. Siap, terima kasih Bang Ferik atas waktunya. Izin memberikan kesimpulan, mungkin kita sebagai calon ASN harus menjadi contoh dan teladan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja kita. Dengan cara apa? Dengan cara jangan sekali-kali pun kita bersentuhan dengan yang namanya narkoba, baik memakai ataupun menjadi pengedar narkoba. Oleh karena rasa penasaran maupun tuntutan pergaulan dan nikmat sesaat, karir kita akan rusak, nama baik institusi kita bekerja pun akan rusak. Dan kita harus tetap mendukung program-program pemerintah terkait pemberantasan narkoba. Sekian dari kami. Baik, mungkin sudah cukup jelas paparan terkait isu-isu kontemporer yaitu penyalahgunaan narkoba sudah dijelaskan tadi dari pendapat teman-teman semua, ada dari bagaimana perkembangannya, bagaimana penyebabnya, eh, dan apa juga yang harus kita lakukan sebagai ASN untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkoba ini. Saya kira sudah cukup jelas. Mungkin bisa saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi